Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para anak-anak, Baik, Bu. Baik, Bu. alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi kelanjutan dari makna sikap masmumah, maka Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu Eti ada? Eti belum masuk? Ya. Lema? Hadir, Ibu, hadir. Iyar? Iyar hadir? Izin, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Lili hadir? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Heri? Mungkin masih di luar ya Heri ya? Heri izin, Bu, ke kantin. Oh ya. Baiklah, untuk memulai materi kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian materi pembahasan kita kali ini yaitu menghindari sifat riya dan sum'ah. Minggu kemarin sudah membahas tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya ya. Mungkin Ibu akan mengulangi sedikit tentang hidup berfoya-foya. Coba Rian ada Pian? Ada, Bu. Coba Pian berikan Ibu sedikit contoh tentang hidup berfoya-foya yang kita bahas minggu kemarin. Kayak belanja banyak tapi nggak ada manfaatnya, Bu. Cuma untuk pamer baik. Iya. Insya Allah anak-anak sudah mengetahui semua ya tentang contoh hidup berfoya-foya seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menghindari larangan untuk riya dan sikap riya dan sum'ah. Riya dalam bahasa itu artinya memperlihatkan, yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya pujian atau penghargaan dari orang lain. Itu riya. Sedangkan sum'ah menurut bahasa itu mendengarkan. Jadi mendengarkan amal ibadah yang dilakukan agar dilakukan orang lain itu agar dirinya mendapat pujian atau apresiasi dari orang lain. Itu bedanya riya dan sum'ah. Riya itu memperlihatkan, sedangkan sum'ah itu memperdengarkan. Kemudian di sini Ibu jelaskan ada beberapa dalil. Nah, kita mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 264. Tolong Heri bisa dibantu Ibu untuk membacakan ayat sekaligus artinya? Sabu. Ya, terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sing warna merah nak ya. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fasobahu wabin fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang tersebut seperti batu yang licin di atas debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi.
Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Heri. Cukup baik. Siap, Bu. Kemudian di sini selain dari ada dalil di surat Quran surat Al-Baqarah ayat 264, di sini ada dalil nak ya, larangan riya dan hadis Nabi. Ibu bisa minta tolong kepada Lema membacakan hadisnya. Oh iya Ibu. Larangan riak dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada temu apa loh? Nemu di ini labidi qala Rasulullah inna ahwaku ma'ahafu alaikum musir aswaru qalu ya Rasulullah wa masyirkul aswar qala lirayu innallaha yukunu yauma tujadal ibadu bi a'malihi idhabu ilal ladzina kuntum turafuna bi a'malikum fid dunya fansuru hal tujidu indahum jazaan. Sadaqallahul azim. Dari Mahmud bin Labid berkata, Rasulullah SAW berkata, syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab beliau, yaitu riya. Besok di hari kiamat, Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya. Kepada siapa tujuan amal mereka itu? Firman-Nya, firman Allah, carilah manusia yang waktu hidup di dunia, kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka itu. Hadis riwayat Ahmad. Ya Ibu, itulah bunyi hadisnya Bu. Terima kasih Lema. Nah, Ya jadi Ibu. mengambil kesimpulan dari hadis bahwa riya merupakan syirik kecil, ya. Jadi syirik kecil penyakit yang sangat berbahaya bagi kita semua. Jadi syirik kecil itu termasuk dari syirik kecil itu yaitu riya. Riya itu menyombongkan diri. Untuk memperjelas di dalam hadis ini tingkatan riya, macam-macam riya ya. Ada riya kalis dan riya syirik. Riya kalis itu melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Jadi melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia saja. Sedangkan riya syirik melakukan suatu perbuatan riya karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi riya syirik itu melakukan segala sesuatu perbuatan, niatnya itu dari awal itu bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapat pujian dari teman atau orang lain. Sedangkan riya yang kalis tadi itu mendapat pujian dari manusia, hanya dari manusia, tidak ingin mendapatkan pujian dari Allah. Ya, bentuk riya itu riya dalam niat. Riya dalam niat itu contohnya seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal itu termasuk riya dalam niat. Misalnya niatnya, nanti masuk kelas duluan, biar nanti kata guru itu rajin. Padahal niatnya itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat seseorang. Kemudian seseorang memakai baju muslim, riya dalam perbuatan itu. Seseorang memakai baju muslim, lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai seorang yang soleh. Biasa Bu ya, kalau kita nengok, biasa anak-anak kita lihat di jalan orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat itu memakai baju serta
baju gamis, ya, kemudian pakai surban, jadi terlihat soleh. Padahal niatnya ingin terlihat oleh orang, ingin dipuji. Belum tentu niat dia melaksanakan sholat Jumat itu benar-benar karena Allah, ya. Kemudian ciri-ciri riya dan sum'ah. Kalau riya selalu menyebut dan mengukit amal baik yang pernah dilakukan, ya, itu riya. Kemudian melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Kemudian beramal hanya sekedar ikut-ikut bersama orang lain. Jadi misalnya kawannya membantu itu, ada membantu guru itu. Nah, yang lain ikut-ikut biar terlihat dia bekerja, biar terlihat oleh guru memang mereka melakukan pekerjaan, ya. Padahal di dalam hatinya ingin dipuji oleh guru tersebut. Kemudian ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain. Jadi kalau mukanya itu tadi pekerjaannya tuh capek, mukanya cemberut, kemudian dilihat oleh guru langsung sepertinya senang, padahal dia tuh setengahnya, bukan lagi setengahnya, padahal dia itu tidak ikhlas, ya. Kemudian amalan selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji orang lain. Jadi amalan itu ingin selalu dilihat, didengar, atau dipuji orang lain. Malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Jadi kalau orang tidak melihat, malas dia untuk melakukan pekerjaan. Nah, lebih baik sudahlah, untuk apa ini, kan tidak terlihat. Nah, kalau dilihat baru bekerja. Sama seperti kita kalau bekerja di tempat orang lain, kalau bosnya melihat baru bekerja, kalau bosnya tidak melihat tidak bekerja, ya. Seharusnya tetap bekerja karena itu merupakan tanggung jawab. Kemudian tampak lebih rajin, ya, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Jadi karena niat tadi itu bukan karena niat tadi yang baik. Jadi kalau seandainya dianya mendapatkan pekerjaan, melakukan pekerjaan itu mendapatkan pujian, maka dia merasa senang. Tapi kalau dianya melakukan pekerjaan itu tidak dipuji, malah mendapat cemoohan, itu mulai jengkel, mulai marah, ya. Kemudian di sini ada dampak negatif perilaku riya dan sum'ah, yaitu munculnya rasa puas atas amal yang telah dikerjakan, merasa puas, ya, karena bukan niat tadi. Kemudian muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Merasa gelisah saat mulai melakukan amal kebaikan karena niatnya tadi, karena riya, ya. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Dampak negatif dari riya dan sum'ah ini. Kemudian mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Sudah berkurang simpati orang lain terhadap kita karena segala sesuatu yang dikerjakannya itu ingin mendapat pujian orang lain. Nah, bukan karena niat, karena Allah atau tanggung jawab dari pekerjaannya. Menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Jadi sudah kerjanya keras, sudah capek, tapi ternyata niatnya tadi salah, jadi tidak dipuji atau diperhatikan orang lain, maka dia akan kecewa. Menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Jadi menimbulkan rasa sentimen pribadi pada orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Jadi kalau orang lain dipuji karena memang niatnya tadi bagus, maka ia tidak dipuji, maka dia akan timbul rasa iri dan dengki. Di sini apa saja, Bu, cara menghindari riya? Nah, coba Pian sebutkan cara menghindari riya. Ada beberapa cara menghindari riya. Ya, Bu. Yang pertama ya ini dari niat, Bu. Harus niatnya benar dulu. Harus niat yang baik. Jadi kalau niatnya termelenceng, diluruskan dulu, Bu. Nah, kemudian
kita harus sadar bahwasanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya, Adalah iya. berkuasa dari kita. Dan selanjutnya kita harus selalu memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Kemudian memperbanyak rasa syukur, Bu. Banyak-banyak bersyukur. Banyak sekali ya nikmat yang telah berikan Allah pada kita. Nah, dengan bersyukur itu nanti kita akan terhindar rasa sifat riya dan sum'ah, Bu. Terus ingat kematian. Karena kematian itu datang. Ya, bisa kapan saja. Yang terakhir, membiasakan hidup sederhana. Mungkin itu, Bu. Benar nggak kira-kira, Bu? Ya, ya, meluruskan niat. Jadi cara menghindari riya dan sum'ah itu meluruskan niat. Jadi sebelum kita melakukan suatu, perbaiki dulu niat kita. Niat itu, pekerjaan itu karena sesuatu atau karena Allah. Jadi niatkan kita itu karena Allah. Jadi jangan niatkan karena ingin dipuji orang lain. Kemudian menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Nah, jadi hanya Allah yang maha segala-galanya, maha besar, maha tinggi dibandingkan kita hanya makhluk yang kecil, ya. Jangan karena aku sudah dipuji nih, enak kerjaannya. Jadi merasa dirinya sudah, kata ibu guru tuh, aku nih sudah peringkat, sudah cantik, sudah prestasi, sudah baik. Jadi merasa sudah tinggi dibandingkan kawan-kawan yang lainnya. Kemudian memohon ampun, memohon pertolongan dari Allah. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita niatkan, itu mintalah pertolongan kepada Allah agar pekerjaan kita atau niat kita tadi dari awal sudah tidak baik akan diluruskan sama Allah, ya. Kemudian memperbanyak rasa syukur kita. Memperbanyak rasa syukur kita, selalu mengucapkan rasa syukur, yaitu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena segala sesuatu yang kita niatkan dalam hati tadi karena Allah. Jadi pekerjaan itu menjadi lancar. Kemudian memperbanyak ingat kematian. Jadi jangan merasa karena riya tadi itu kita merasa tinggi, merasa umur kita masih panjang, merasa hebat. Karena sehebat-hebat kita masih hebatlah Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan kematian. Secantik apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, di sekolah ataupun di lingkungan rumah, kalau kita sudah menjadi sudah dipanggil oleh Allah dan menjadi jasad, tidak akan berguna lagi. Kemudian membiasakan hidup sederhana. Jadi sebaik-baiknya kita dari hidup berpoya-poya tadi, menyangkut kemudian hidup riya dan sum'ah tadi, kita belajar untuk hidup sederhana, ya. Sebegitupun misalnya kita menjadi orang yang hebat atau orang yang kaya, jangan menunjukkan, biarkan Allah yang lebih mengetahui. Benteng amal itu ada 3. Benteng amal ada 3, yaitu merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Kemudian berniat meraih ridho Allah agar dapat mengalahkan hawa nafsu. Kemudian berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menghilangkan riya dan sum'ah. Jadi benteng amal itu 3, merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Segala sesuatu datangnya dari Allah. Kemudian berniat meraih ridhonya. Jadi pekerjaan yang kita niatkan tadi baik, ya, niat kita tadi baik agar mendapatkan keridhaan Allah. Kalau niatnya sudah awal sudah tidak baik, ingin mendapatkan pujian dari Allah, maka akan celaka. Dapat yang ketiga itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala menghilangkan riya dan sum'ah. Jadi dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menghilangkan riya dan sum'ah. Jadi niatkan di hati kita. Jadi kalau riya tadi itu memperlihatkan, menunjukkan kelakuan kita, sedangkan sum'ah itu mendengarkan. Jadi yang dia melakukan dan mendengarkan itu riya dan sum'ah. Jadi usahakan riya kemudian dan sum'ah itu jauh dari sifat kita. Niatkan pertama kali kalau seandainya kita ingin melakukan sesuatu itu
Nah, itu ada ibu guru, yuk kita ini ke kantor, kita ambil bukunya, kita bantu bawa. Nah, biar kita dijingok ini. Nah, niatkan dari awal jangan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku ingin membantu temanku, membantu ibu guruku dengan ikhlas, ridho karena Allah. Jadi bukan karena dipuji atau ingin mendapatkan nilai yang lebih dari guru atau dipuji oleh teman-temannya. Ya, mungkin di sini, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Ciri-cirinya dari riya dan sum'ah ya. Setiap sum'ah riya itu kalau dia sudah melakukan perbuatan, ya, melakukan mungkin bilang, misalnya lema, membantu guru, membantu ibu misalnya di kantor membawakan buku, membalikan buku. Kemudian nilai lema ibu kasih kecil. Jadi lema bilang, Tarmila kok jahat nian ya, padahal sudah kebantu tuh bawa buku setiap ke kantor, mau masuk kantor, aku bawa ibu ke paketnya berat-berat, tahu-tahu dikasih nilai kecil. Nah, jadi pekerjaan lema itu bukan karena niatnya karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan nilai lebih atau ingin dipuji rajin sama gurunya, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari sini? Tidak ada. Ibu rasa jelas, ya. Nah, jadi membersihkan niat, kemudian menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, tidak ada yang lebih dari Allah, kemudian mohon pertolongan Allah, jangan memohon pertolongan, jangan bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah sebaik-baik penolong, ya. Kemudian memperbanyak rasa syukur kita dan memperbanyak ingatan kematian akan kematian kita. Jadi kalau dianya merasa hebat, merasa ini, ingatlah, tidak ada manusia yang tidak mati, semuanya akan mati, akan mengalami kematian. Kemudian membiasakan hidup yang sederhana, walaupun dia merasa berlebihan. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya itu tentang sikap berpoya-poya, tetap kita akan membiasakan hidup sederhana. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, dari materi yang kita bahas tentang riya dan sum'ah, kesimpulannya adalah materi ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama dengan menghindari sifat-sifat buruk dan mengamalkan sifat-sifat terpuji. Kita akan meraih hidup yang penuh keberkahan dan kebahagiaan. Apa sifat terpuji kita, Nak? Kalau sikap yang buruk yaitu sikap mazmumah, sedangkan sikap terpuji yaitu sikap mahmudah. Ya, sikap terpuji itu sikap mahmudah, sedangkan sikap yang buruk itu mazmumah, termasuk riya dan sum'ah. Mungkin materi minggu ini sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas tentang hidup sikap hasad dan bentar ibu akan cek takabur dan hasad ya untuk materi minggu depan. Jadi ibu mohon dipelajari, dibaca-baca. Mungkin materi yang tadi akan ibu ulangi lagi pertanyaannya. Kemudian materi minggu depannya itu takabur dan hasad. Ibu minta dibaca, dipelajari. Mungkin minggu depan kita akan diskusi tentang sikap takabur dan hasad. Ibu akan membagi kelompok. Mungkin itu saja materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Marilah bersama-sama untuk menutup ini kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.